Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sony Darmawan dengan NPM 220010034. Di sini saya akan melakukan video skills lab WBC DivCount. Baik, pertama itu kita cek instrumen yang akan cek instrumen dan reagen. Iya, ada glove, ada sabun antiseptik, ada spesimen antikoagulasi darah, ada objek glass, ada metanol, ada pewarna gimsa, dan ada staining rack. Lalu kita cuci tangan menggunakan sabun antiseptik, kemudian menggunakan gloves. Identifikasi pasien termasuk nama, usia, tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, serta nomor medical record pasien. Lalu tempatkan slide di atas meja dan teteskan sedikit darah pada objek gelas sekitar 2 cm di ujung slide. Lalu tempatkan objek gelas lain pada slide yang kedua di atas objek gelas pertama dengan sudut 30-45 derajat. Lalu tempatkan spreader di ujung darah yang akan kita sebarkan ke seluruh permukaan. Lalu tarik spreader ke belakang. Kemudian dorong spreader ke depan dan darah akan merata. Ketebalan dapat bervariasi dengan kecepatan spreader. Lalu setelah selesai, kita akan mengeringkan slide. Lalu jangan lupa tulis nama pasien di slide objek dengan alat tulis agar tidak tertukar. Lalu kita akan fiksasi dengan metanol selama 5 menit untuk menghilangkan kelebihan larutan. Lalu setelah fiksasi dengan metanol, kita tuangkan pewarna gimsa pada slide. Kita tuangkan pewarna gimsa pada slide. Lalu bersihkan slide. Kita biarkan 30 menit lalu buang larutan gimsa. Setelah 30 menit kita akan buang larutan gimsa. Lalu bersihkan slide atau objek glass dari pewarna gimsa yang berlebih dengan air. Kita akan miringkan slide-nya. Lalu keringkan slide. Kita akan evaluasi meliputi lihat kualitas slide-nya, dokumentasi, dan nama operator. Lalu kembalikan spesimen darah ke kotak penyimpanan. Lalu kita akan melepas dan membuang sarung tangan dan cuci tangan. Lalu untuk WBC DivCount-nya, kita akan cek instrumen dan material yang diperlukan meliputi mikroskop, sediaan hapus darah tepi, minyak imersi, ether alkohol, tisu paper, differential blood cell sheet, blood cell atlas, dan glove. Kita sudah melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan glove. Lalu identifikasi pasien dan nama, usia, tanggal lahir pasien, jenis kelamin, serta medical record. Prosedurnya, kita akan pegang slide yang sudah diberi label dengan benar. Lalu letakkan darah tepi yang sudah diwarnai di atas meja mikroskop. Lalu gunakan lensa objektif dengan perbesaran 10 kali. Kemudian amati, cari area tempat yang akan kita melakukan hitung darah jenis leukosit, yaitu daerah di mana eritrosit hampir tidak bersentuhan satu sama lain. Gunakan lensa objektif dengan perbesaran 40 kali, diamati lagi. Lalu teteskan minyak imersi untuk perbesaran 100 kali.
serta identifikasi dan catat leukosit yang ditemukan pada blood cell sheet. Pada mikroskop kita akan menemukan adanya basofil, eosinofil, baneutropil, segmented neutrophil, limfosit, dan monosit. 10 sel pertama ditemukan dicatat pada kolom pertama, begitupun seterusnya sampai menemukan sel leukosit yang ditemukan. Lalu hitung jumlah dari setiap leukosit yang ditemukan dijadikan persen, yang caranya jumlah dari jenis leukosit yang ditemukan atau jumlah seluruh leukosit dikali 100%. Untuk menentukan jumlah absolut berdasarkan jumlah white blood cell, misalnya jumlah limfosit absolutnya tuh persentase limfosit dikali jumlah white blood cell. Contoh, jumlah white blood cell jumlah white blood cell sama dengan 6.000. Lalu jumlah limfositnya 30%. Absolut limfosit count-nya 30 kali 6.000 sama dengan 1800. Jika sudah selesai, putar kembali lensa objektif ke perbesaran 10 kali, lepaskan objek glass, bersihkan minyak imersi dari lensa objektif menggunakan eter alkohol secara menyeluruh. Bersihkan objek glass menggunakan eter alkohol, lalu simpan kembali pada tempatnya. Kembalikan hapus darah tepi ke kotak penyimpanan. Lalu lepas glove dan buang pada tempatnya. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun antiseptik. Alhamdulillah, white blood cell diff count telah selesai. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.